Karena Ya, Bang Fani masuknya 6 menit lebih terlambat nanti dikasih kompensasi kayaknya ya. ya, Dan silakan. ya. Silakan Bang. Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang menuju sore nih ke tempat saya sore tadi. Ya, selamat siang menuju sore para peserta MSTC yang saya hormati dan salam sehat selalu. Yang terhormat Prof. Muklis selaku admin MSTC-nya, terus narasumber Pak Pani Duha, Kepala B2JK Pak ya. Betul, Pak. Iya, ada salam Pak dari Pak Apret, BJKW-nya Oh, siap. Kalimantan Selatan. Iya, iya. Iya, Jauh sekali. terus yang terhormat juga para peserta, untuk hari ini izinkan saya untuk memoderatorin atau menjalankan acara. Adapun susunan acaranya adalah 45 menit akan disampaikan oleh narasumber materinya. Sisanya nanti 45 menit juga akan kita gunakan untuk tanya jawab seputaran dengan materi katalog konstruksi. Sebelum kita mengawali acara kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, untuk mempersingkat waktu, saya silakan untuk Pak Pani Duha selaku narasumber untuk memaparkan materinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore Bapak Ibu semua. Yang pertama kami menyampaikan permohonan maaf kegiatan kita pada siang atau sore hari ini sedikit terlambat karena kebetulan saya sedang di lapangan, jadi tadi harus cari ruangan dulu untuk bisa ikut Zoom pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu semua, agar tidak berlama-lama di dalam pengantar, saya langsung saja tadi menyampaikan sebagaimana sudah diantar oleh Pak Irwan Iskandar selaku moderator. Sebenarnya Pak Irwan juga sudah jadi narasumber ini untuk e-katalog ini. Jadi begitu tadi di info moderatornya Pak Irwan, oh tenang, alhamdulillah. Nanti bisa bantuin menjawab ya Pak Irwan ya. Baik Bapak Ibu semua, Halo. pada sore hari ini kita coba diskusi mengenai implementasi penggunaan e-katalog khususnya pada pekerjaan konstruksi ya. Jadi sebagaimana kita ketahui, selain TKDN, isu e-katalog ini juga cukup viral ya Bapak Ibu semua ya, cukup menjadi salah satu topik hangat di kalangan pemerhati PBJ. Bagaimana sebenarnya penggunaan atau penerapan e-katalog pada pekerjaan konstruksi ya, karena biasanya kita ya sudah mengenalnya untuk pekerjaan-pekerjaan pengadaan barang ya. Tapi kalau pekerjaan konstruksi terus bagaimana penerapan e-katalog ini? Nah, ini saya langsung saja, tidak perlu rasanya memperkenalkan CV kembali karena sudah beberapa kali juga mengisi di kegiatannya Muji Santosa Training and Consulting. Yang pertama mungkin sekilas mengenai kebijakan lebih dahulu ya Bapak Ibu semua ya. Jadi kalau dari sisi dasar hukum, ya memang sudah tertuang secara jelas bahwa ada ada metode e-purchasing ya dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jadi kalau kita melarang e-purchasing pun itu berarti menyalahi peraturan ya, karena secara aturan e-purchasing ini juga merupakan salah satu dari berbagai alternatif metode pemilihan selain tender, selain penunjukan langsung, selain pengadaan langsung. Jadi ruangnya sudah dibuka untuk e-katalog untuk pekerjaan konstruksi. Nah, ini beberapa aturan-aturan pendukungnya sebagai dasar hukum kalau kiranya nanti Bapak Ibu semua dan saya yakin lah pasti semuanya mungkin sudah pernah melaksanakan e-katalog. Jadi dalam kesempatan kita siang sore hari ini nanti kita bisa sharing masing-masing ya bagaimana penerapan e-katalog di instansi masing-masing, apa mitigasi resikonya terutama ya, kemudian apa manfaatnya dan sebagainya. Nah, berkaitan dengan dasar hukum untuk katalog ini tentu saja di aturan terkait dengan peraturan PBJ kita ya, ada Perlem LKPP nomor 10 2022
Ini terkait dengan keorganisasiannya ya. Kemudian ada LKPP nomor 9 2021, yang terakhir keputusan LKP Kepala LKPP nomor 122 2022. Ya, tapi yang menarik juga adalah e-katalog ini sering kali dikaitkan ya dengan upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya korupsi ya. Jadi ini juga menjadi salah satu yang sering diharapkan oleh instansi yang berwenang untuk punya tugas untuk mencegah korupsi, mendorong penggunaan e-katalog ini. Ya. Nah, artinya e-katalog ini punya apa namanya punya punya manfaat seperti itu ya, selain untuk percepatan tapi juga bisa untuk melakukan atau mencegah atau mengurangi terjadinya korupsi. Tapi juga dalam prakteknya nanti ya, atau yang sudah terjadi pada saat ini ya, ada juga ruang yang ternyata muncul ya, ruang korupsi yang kemudian muncul dari penerapan e-purchasing. Ya, kita juga sudah mendengar lah ya, ada beberapa kasus yang kemudian terangkat terkait dengan kesalahan atau kelalaian ya dalam menggunakan atau sengaja memanfaatkan e-katalog ini untuk kepentingan pribadi atau sebagian orang. Baik, Bapak Ibu semua, ini sebagaimana kita ketahui juga bahwa katalog elektronik ini merupakan sistem informasi yang dikembangkan oleh LKPP yang dibuat untuk memfasilitasi PBJ kita dilaksanakan secara elektronik ya. Ya gampang apa namanya, bahasa gampangnya atau contoh sederhananya ya kayak online shopping lah ya, ada Tokopedia atau Shopee dan sebagainya. Jadi kita akan membuka suatu sistem informasi di mana di sana nanti sudah akan tersedia puluhan atau ratusan ribu vendor dengan berbagai macam produknya. Jadi kita ketika mau beli laptop misalkan ya, tinggal kita searching di dalam toko online tadi, kita akan dapatkan siapa saja penyedianya, berapa harga penawarannya. Nah, tinggal kita pilih yang sesuai dengan apa namanya, yang kita percaya lah untuk bisa memberikan hasil yang terbaik gitu. Nah, katalog ini memang ada 3 tingkatan ya. Ada katalog yang dikelola secara nasional oleh LKPP. Kemudian kalau kami di dalam kementerian atau lembaga mengelola katalog elektronik sektoral, dan teman-teman di daerah, di instansi pemerintah daerah menggunakan katalog elektronik lokal ya. Tapi secara nasional semuanya bisa digunakan. Nah, bicara manfaat untuk katalog elektronik ya, tadi di dalam diskusi mungkin sebelum memulai acara kita sudah mendengar juga ya, tadi ada beberapa diskusi terkait dengan manfaat pengadaan secara elektronik ini ya. Pertama, tidak perlu tender ya, atau tidak perlu tender untuk mendapatkan pengadaan barang atau jasa pekerjaan konstruksi ya. Artinya proses tender sebagaimana kita ketahui prosesnya cukup panjang ya, apa namanya, dari sisi waktu itu memakan waktu, kemudian juga dari sisi kebutuhan sumber daya SDM-nya juga cukup membutuhkan banyak SDM ya. Di situ harus ada Pokja yang minimal 3 ya. Kemudian juga dari sisi waktu mungkin makan waktu 3 minggu 4 minggu untuk sekedar melaksanakan prosesnya saja sampai didapatkan menangnya. Nah, dengan katalog ini ada efisiensi ya, ada efisiensi sumber daya dari manusia, dari Pokjanya, kemudian ada efisiensi dari waktunya tadi ya, karena dari sisi waktu juga jauh lebih singkat dibandingkan dengan proses tender, bisa dalam waktu 3 hari 7 hari sudah selesai proses e-katalog ini. Kemudian dari sisi biaya ya, karena lebih efisien dari SDM dan waktu, maka biayanya juga akan lebih rendah ya. Kemudian yang ketiga adalah masalah transparansi ya. Jadi dengan katalog ini karena harganya itu bisa dilihat oleh siapa saja di dalam sistem informasi tadi, maka sifat harganya adalah transparan ya, dapat diakses oleh siapa saja. Jadi siapapun bisa mengetahui kita belanja laptop misalkan di supplier A harganya sekian, nah itu bisa diketahui di situ. Oh, berarti ini kemarin instansi ini membeli laptop dari si A, harga satuannya seperti ini. Ya, jadi ketika ada suatu instansi yang membeli produk di katalog itu dengan harga yang di atas harga pasar, juga akan kelihatan di situ. Kemudian yang keempat adalah kita dapat memilih produk sesuai kebutuhan, kualitas, merek dan fungsi dan layanan yang diberikan. Ya, ini tadi yang juga tadi sempat disinggung di awal. Kalau tender itu kan ya ibaratnya kita mengkompetisikan berbagai macam penyedia
yang sebagian memang profesional, tapi harus kita akui juga sebagian lainnya hanya sekedar modal tas koper saja kan ya, jadi kemana-mana bawa dokumen tanpa memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan di lapangan ya, tidak mampu menyediakan peralatan, tidak mampu menyediakan tenaga kerja dan sebagainya. Di atas kertas dia bagus tapi di lapangan nanti dulu ya, bisa jadi kemudian malah kacau di situ. Nah, proses tender itu saat ini tidak atau belum bisa ya, atau dalam beberapa kasus seringkali tidak bisa menyaring hal yang seperti itu ya, karena proses tender itu ada keterbatasan-keterbatasannya ya, sehingga di dalam proses katalog ini memilih vendor dikembalikan kepada pertimbangan-pertimbangan dari PPK-nya ya, atau dari pejabat pengadaannya ya. Kita mau milih si A ini harus sudah punya dasarnya dulu ya, kenapa kita milih si A ya, apakah memang kinerjanya bagus, kemudian apakah sudah punya pengalaman pekerjaan dengan kita sehingga kita percaya untuk memilih dia ya, atau harganya yang menurut kita masuk akal, tidak membanting harga dan sebagainya. Jadi harus ada justifikasi. Nah, itu dibebaskan kepada kita untuk yang menentukan siapa nanti akan melaksanakan pekerjaan. Ya, ini salah satu kelebihan atau manfaat dari katalog. Kemudian yang kelima adalah diharapkan dapat lebih akuntabel dan lebih menjamin ketenangan dalam melakukan pengadaan. Lebih akuntabel tadi kaitannya dengan transparansi tadi ya, karena harga satuannya sudah tayang di dalam sistem informasi ya, siapapun bisa mengaksesnya, maka akan lebih mudah nanti di-trace ya volume pekerjaannya sesuai tidak dengan belanjanya. Kemarin di lapangan harusnya menggunakan semen sekian sak, nah benar tidak ya, di dalam belanjanya sama seperti itu ya, sesuai tidak volumenya, jangan-jangan volumenya di dalam belanjanya itu di up ya, sehingga lebih besar daripada yang ada di lapangan. Itu kan akan menjadi lebih mudah untuk di tracing ketika menggunakan sistem katalog ini. Kemudian yang terakhir tadi adalah untuk mendukung pelaksanaan kebijakan program pemerintah, baik itu yang kaitannya untuk mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, maupun harapannya dapat meningkatkan atau mencegah terjadinya korupsi di dalam pengadaan barang dan jasa. Baik, Bapak Ibu semua, kami coba lanjutkan. Nah, ini secara gambaran umum juga Bapak Ibu semua, ketika kita coba bandingkan antara katalog sama tender, inilah beberapa perbandingan ya, yang ya kita tidak mengatakan bahwa katalog itu lebih baik daripada tender, juga tidak ya, tapi di sini adalah perbandingan yang nanti bisa kita putuskan sendiri ya, apakah menurut kita ya lebih pas menggunakan katalog atau lebih cocok menggunakan proses tender ya. Ini pilihan kepada masing-masing pengguna jasa ya, tidak kemudian kita katakan katalog ini lebih baik, lebih bagus daripada tender, juga tidak ya, karena masing-masing tentu ada kelebihan dan kekurangannya. Misalkan dari sisi waktu pengadaan, katalog tadi memang lebih cepat, ya bahkan kurang dari seminggu, 3 hari sudah bisa ya didapatkan penyedia terpilih untuk dilaksanakan, kemudian dilanjutkan dengan proses kontrak. Tapi untuk tender konvensional ini membutuhkan waktu, ya, kalau di kami rata-rata 35 hari sampai 45 hari ya untuk satu proses tender. Jadi 1 bulan sendiri untuk proses pelaksanaannya. Ya, jadi cukup memakan waktu. Kemudian dari sistem harganya untuk katalog, karena sudah tertayang, terpublish, siapapun bisa melihatnya. Harga semennya per sak sekian, ya sudah kelihatan di situ. Kalau tender konvensional ini mungkin belum mencakup ke sana. Kemudian untuk persyaratan, nah memang untuk katalog ini pada saat mau tayang memang tidak, kita belum mewajibkan penyedia jasa itu punya alat yang harus sudah idle ya, atau tidak digunakan di proyek lain. Juga belum dipaksakan harus sudah personel ya. Tapi ini untuk sekedar tayang saja ya. Jadi beda halnya dengan tender ya. Ketika tender pada saat evaluasi untuk mencari pemenangnya, kita sudah mengevaluasi secara rinci dia mampu tidak menyediakan alat ya, dia mampu atau tidak menyediakan personel dan sebagainya. Tapi kalau e-katalog ini pada saat mau tayangnya sih tidak perlu ya melihat ketersediaan alat sama personel. Tapi nantinya pada saat kita akan memilih dia, ya memang kita juga harus mengecek kemampuan penyedia jasa ini untuk menyediakan alat dan personel. Karena untuk pekerjaan konstruksi, terutama alat yang ini merupakan satu hal yang sangat krusial untuk memastikan pekerjaan kita itu tidak terlambat ya, bisa selesai sesuai waktu yang ditentukan.
Kemudian untuk proses pemilihan, e-katalog ini dilaksanakan oleh pejabat pengadaan atau PPK bergantung kepada nilainya, sedangkan untuk tender oleh Pokja. Ya. Kemudian bagi penyedia jasa, e-katalog ini mempermudah karena mereka hanya cukup membuat satu tayangan harga saja bisa digunakan untuk banyak paket. Ya, tapi kalau untuk tender ya ketika si penyedia jasa ini ikut tender di paket A, di instansi A, di paket A ya mereka harus membuat dokumen baru ya. Kemudian ikut lagi di paket B meskipun di instansi yang sama dia harus buat dokumen penawaran lagi. Jadi buat penyedia untuk tender dia membutuhkan penyusunan dokumen yang berulang. Kemudian untuk harga, dari sisi harga Bapak Ibu semua, untuk e-katalog ini ya diharapkan ya, harganya itu dalam rentang harga wajar dan harga pasar. Ya. Nah, di sini memang tantangannya adalah bagaimana agar kita mendorong sebanyak-banyaknya vendor itu mau menayangkan harganya di pasar, di katalog ya. Karena semakin banyak vendor, maka akan semakin kecil ruang untuk pengaturan harga. Ya bisa saja yang dua-duanya ini sudah bersepakat untuk membuat harganya misalkan Jaringannya Pak Pandi kayaknya, Pak. cek cek putus Pak. Ya, putus, Pak. Terus, oke. Ya, lanjut. Oke, Udah lama nggak tadi putusnya nih? enggak, barusan aja, Pak. Oh, baru ya. Bentar ya. Barusan Saya aja, balik Pak. lagi ke sharingnya tadi. Oke, ya baik. Nah, kemudian tadi harga ya. Kalau harga, nah di tender itu salah satu tantangan kita adalah eh, penawaran-penawaran yang di bawah 80% kan. Ya ini jadi tantangan yang terutama pada tahun 2001 ya 2021, 2022 kemarin cukup banyak nih ya penyedia jasa yang menawar atau membanting harga di bawah 80% ya, sehingga cukup banyak keluhan dari teman-teman pengguna jasa dari teman-teman dari PPK. Nah, ini bisa dimitigasi dengan katalog ya. Kenapa? Karena tentu saja PPK tidak akan mau memilih penyedia jasa yang harga satuannya nanti totalnya di bawah 80% HPS kan. Kan PPK sendiri yang akan memilih ya penyedia jasa mana, vendor mana gitu. Ya kalau sudah katalog kemudian PPK-nya masih memilih vendor yang harganya di bawah 80%, ya itu PPK-nya yang bermasalah itu kan. Ngapain memilih atau HPS yang bermasalah berarti kan apain bisa terjadi seperti itu. Kemudian negosiasi harga kalau untuk katalog ya ini juga sebenarnya bergantung kepada sistem e-purchasing-nya nanti ya. Apakah dengan negosiasi atau menggunakan mini kompetisi. Ya, jadi bisa ada negosiasi harga di situ. Kalau untuk tender ini juga sebetulnya bergantung kepada kondisi ya kalau ternyata memang hanya satu tentu saja tetap akan ada negosiasi harga. Kemudian waktu pemilihan penyedia tidak ada batas waktu, ya artinya kapanpun bisa kita laksanakan proses katalog itu. Tapi kalau untuk yang tender, eh, ya dia ada batas masanya, ya ada masa berlaku penawarannya. Nah ini beberapa perbandingan antara katalog sama tender ya. Tapi sekali lagi perbandingan ini bukan untuk menunjukkan bahwa katalog lebih baik daripada tender atau sebaliknya tender lebih baik daripada katalog, tapi ini untuk memberikan gambaran kepada kita kira-kira mana ya sistem pemilihan yang menurut kita lebih bermanfaat ya, lebih bisa menghasilkan value for money ya untuk pengadaan kita. It's... Sebentar. Baik, kami coba lanjut. Nah, ini mungkin sekedar gambaran umum saja Bapak Ibu semua ya. Proses katalog itu mulai dari pra-katalog ya di mana dari kalau ini yang versi kami ya versi di kementerian, maka unit organisasi seperti unit unor teknis ya seperti SDA, Bina Marga, Cipta Karya ya mereka akan mengusulkan untuk ada produk-produk pekerjaan mereka yang diharapkan bisa tayang di dalam katalog. Ya. Jadi dari unor teknis akan menginisiasi ada pekerjaan-pekerjaan yang diharapkan nanti bisa tayang ya, di dalam katalog.
Kemudian ada penelaan produk ya. Jadi setelah diusulkan, maka kemudian dilakukan penelaan produk oleh apa namanya? Ini oleh tim ya. Jadi tim pengkaji yang terdiri dari UKPBJ, kemudian dari UNOR teknisnya, dan kalau diperlukan ada dari LKPP-nya ya untuk menilai apakah usulan di awal ini itu layak dilanjutkan ke proses berikutnya. Jadi kalau kemudian dirasa oke sesuai dengan ketentuan, barulah kemudian dilanjutkan kepada pembuatan etalase. Kemudian kalau belum ada ya, kemudian pendaftaran penyedia, kita mengumumkan bahwa kita akan mengkatalogkan ya beberapa pekerjaan konstruksi. Nah, silakan nanti vendor-vendor penyedia ini mereka mendaftar dan menyiapkan dokumen-dokumen pendukung sehingga nanti mereka tayang ya di dalam proses dalam katalog tadi. Jadi setelah tayang pun nanti kalau di kami ya tetap akan ada yang namanya monitoring evaluasi ya. Jadi kita akan melihat dari produk-produk atau pekerjaan-pekerjaan yang sudah tayang itu bagaimana kebermanfaatannya ya, ada isu-isu yang perlu diperhatikan tidak ya, resiko-resiko yang perlu dimitigasi atau tidak ya. Jadi dipelajari jadi memang ini melaksanakan tapi juga kita sambil belajar ya. Makanya tadi di awal kami tekankan katalog ini kalau Bapak Ibu ingin memulai ya mulailah dari pekerjaan-pekerjaan yang sederhana dulu ya. Mulai dari pekerjaan-pekerjaan yang menurut kita tidak terlalu complicated ya, mungkin nilainya juga tidak terlalu besar. Yang penting kita dapat pengalaman dulu nih ya, pengalaman bagaimana kita menelaah produk ya, kemudian bagaimana nanti kita membuat standarisasi pekerjaannya ya, kemudian bagaimana kita menyiapkan administrasi untuk melakukan e-purchasing dan sebagainya ya. Jadi kita mulai dulu dari pekerjaan-pekerjaan yang sederhana, nilainya tidak terlalu besar juga. Nanti dari situ kita dapat pembelajaran ya. Itulah yang kami coba lakukan sehingga nanti ya di kami pun kemudian ada ya aturan-aturan baru yang kemudian ditambahkan untuk melengkapi aturan-aturan e-katalog yang sudah lama atau yang sudah dibuat oleh LKPP. Ya harapannya proses katalog ini tadi benar-benar sejalan dengan prinsip untuk mencegah terjadinya korupsi, Bapak Ibu semua. Ya. Oke, oke, saya coba lanjut. Nah, ini secara umum ya alur penyusunannya rasanya Bapak Ibu juga sudah melaksanakan yang salah satu hal yang mungkin perlu saya highlight adalah ya ini proses market sounding ya. Jadi ketika kita sudah punya program nih ya, kita sudah punya program pekerjaan yang mau kita katalogkan. Nah, tentu kan kita akan mengundang beberapa vendor penyedia jasa untuk mereka menayangkan ya, mereka mau berpartisipasi menayangkan harga di dalam katalog elektronik. Nah, di market sounding inilah merupakan salah satu bentuk keterbukaan kita ya. Bukankah sering ada isu ya Bapak Ibu semua bahwa katalog ini cenderung karena memang katalog ini kan seperti penunjukan langsung ya. Kita menunjuk langsung penyedia ya, artinya sangat besar potensi disalahgunakan proses katalog ini dengan kemudian kita menunjuk penyedia jasa yang punya COI dengan kita ya, konflik of interest dengan PPK-nya atau dengan PA-nya dan sebagainya. Ya, sangat besar kemungkinan seperti itu. Nah, pada market sounding inilah merupakan salah satu indikasi awal nih ya, apakah katalog ini itu di latar belakangi oleh kepentingan yang tidak baik tadi, atau memang semata-mata kita ingin meningkatkan value for money PBJ kita. Jadi di market sounding ini kita ya mengumumkan secara terbuka Bapak Ibu semua ya bahwa pekerjaan kita tahun 2024 untuk pekerjaan pembangunan kelas atau ruang kelas misalkan dilaksanakan dengan katalog ya. Nah, di sini kita undang penyedia-penyedia jasa ya yang mungkin sudah pernah bekerja dengan kita, dan bahkan juga diumumkan secara terbuka ya bahwa kita akan melaksanakan proses market sounding. Kita di sini akan menjelaskan ya bahwa pekerjaan-pekerjaan ke depan terkait dengan pembangunan ruang kelas tadi ya, akan dilaksanakan dengan e-katalog, kemudian syarat-syaratnya seperti apa dan sebagainya. Jadi benar-benar di sini dijaga keterbukaannya ya, sehingga siapapun vendornya itu bisa mendapat informasi ya, bukan informasi yang kita tutup-tutupi ya. Kadang-kadang kan karena ada kepentingan tertentu tadi,
Justru di sini sengaja informasinya ditutup ya. Kita hanya menginformasikan kepada beberapa vendor yang tadi yang sudah siap untuk arisan tadi kan dibagi A untuk pekerjaan ini nanti si A, pekerjaan ini si B digilir di situ ya. Jadi sudah dibatasi di awal informasi tadi itu hanya untuk vendor tertentu saja. Nah, ini yang mungkin perlu menjadi perhatian ya di awal. Jadi di sini kita harus benar-benar terbuka. Kemudian nanti pada saat mau e-purchasing pun kita ada satu tahapan lagi Bapak Ibu semua ya, market confirmation. Ya di sini kita menginformasikan kembali ya. Kalau di sini tadi kan sifatnya masih misalkan ini di awal tahun nih ya, di awal tahun sehingga kita bicaranya baru secara umum saja ya, pekerjaan pembangunan ruang kelas tadi akan ada sekian banyak lokasi misalkan, tapi kita belum bicara spesifikasi teknis secara detailnya. Nah, disinilah baru kita nanti sampaikan ya pada saat market confirmation ini kita langsung spesifikkan ke pekerjaan. Jadi ini ibaratnya kayak unwizing lah ya. Jadi kita bicara spek teknya apa, kebutuhan alatnya apa saja, ya kebutuhan personelnya seperti apa dan sebagainya. Ya. Untuk penyedia jasa itu yang menyiapkan ya sehingga nanti ketika kita laksanakan proses e-purchasing, ketika kita coba checklist ya kelengkapan persyaratan tadi itu sudah bisa dipenuhi. Oke, baik, kami coba lanjut lagi. Nah, ini secara umum mungkin sudah informasi umum saja, sudah tidak perlu saya jelaskan lebih lanjut ya terkait dengan etalase. Intinya adalah kalau memang etalase sudah tersedia, maka penyedia jasa sudah bisa langsung mendaftar dan langsung melayangkannya. Tapi kalau pada saat proses penelaan itu etalasenya belum tersedia, ya harus dibuat dulu ya rumah tokonya, ya etalasenya dibuat dulu. Untuk nanti baru penyedia jasa bisa mendaftar dan melayangkan. Ini mungkin sekilasannya. Nah, ini mungkin juga yang penting Bapak Ibu semua yang terkait dengan e-katalog ini. Syarat kriteria ya usulan kebutuhan produk barang dan jasa ya ini kami ambil yang versi kami ya dari versi Kementerian ya PUPR bahwa syarat utama yang kami gunakan untuk mengevaluasi apakah owner itu sudah benar mengusulkan paket yang mau dikatalogkan itu terutama ada dua ini syarat utamanya. Sebenarnya ini juga sesuai aturan UML KPP ya. Yang pertama adalah memang yang mau dikatalogkan itu merupakan pekerjaan yang memang kita butuhkan kan. Ya buat apa kita susah payah melakukan market sounding, ya mengundang penyedia jasa, menginformasikan kepada penyedia jasa. Kalau kemudian barangnya tadi itu tidak kita akan beli ya pada tahun 2024 misalkan. Ya, ini kan menimbulkan kerugian ya buat kita juga rugi ya karena sudah menghabiskan uang negara untuk sosialisasi dan sebagainya, tapi kemudian tidak ada manfaatnya ya. Jadi harus dipastikan memang produk yang mau dikatalogkan itu adalah produk yang memang nanti akan dilaksanakan di tahun 2024 misalkan ya. Kemudian produk yang yang standar atau dapat distandarkan. Nah, ini juga menjadi salah satu hal yang penting sih Bapak Ibu semua yang masalah standar dapat distandarkan ini seperti apa. Ya, ini di satu sisi memang dari sisi aturan tidak menjelaskan lebih lanjut ya bagaimana yang dimaksud dengan standar atau dapat distandarkan. Ya, jadi diberikan ruang kepada pengusulnya nih ya. Kalau di kami owner teknisnya ya untuk membuat satu standarisasi pekerjaan sehingga kemudian itu bisa ditayangkan dalam katalog. Ya misalkan untuk pekerjaan ruang kelas tadi ya. Bisa saja standarnya adalah langsung standar satu ruangan kelas ya, harga berdasarkan harga per meter persegi. Ya, jadi kalau mau bangun ruang kelas 3x3 maka harga harga per meternya adalah misalkan 2 juta per meter persegi ya. Kalau kita nanti mau bangun ruang kelas 6x6 ya tinggal dikalikan 12 meter persegi kali 2 juta. Ya bisa juga seperti itu. Ya, jadi langsung utuh standarnya satu bangunan ya. Tapi bisa juga kita membuat standarisasinya berdasarkan per pekerjaannya ya. Jadi dalam pekerjaan membangun ruang kelas ini misalkan ada pekerjaan untuk atapnya, ada pekerjaan untuk pengecatannya, ya, ada pekerjaan untuk pasangan dindingnya dan sebagainya. Ya itu bisa juga ya dibuat seperti itu. Jadi
dalam satu bangunan kelas nanti itu ada beberapa pekerjaan-pekerjaan katalog ya, ada pekerjaan katalog untuk atapnya, ada pekerjaan katalog untuk dindingnya dan sebagainya. Bisa juga seperti itu. Jadi bergantung kepada kita sendiri nih ya untuk membuat standarisasi tadi ya, mau sedetail apa standar kita ya, atau pernah juga ada daerah yang membuat standarisasinya berdasarkan analisa harga satuan pekerjaan. Nah, jadi benar-benar per AHSP dipecah-pecah standarnya. Sehingga nanti ketika mau bangun ruang kelas, ya nanti akan ada sejumlah katalog ya yang dilakukan oleh PPK untuk kemudian nanti dijadikan satu, ya diramu jadi satu menjadi suatu bangunan ruang kelas. Ya ini eh, memang ini masih memberikan ruang ya buat owner, apa namanya, buat pengusul untuk yang penting ya standarisasi tadi itu konsisten ya, bisa dibaca oleh setiap vendor dan setiap vendor itu bisa membuat penawaran harga yang maksudnya sama ya, ketika kita apa tadi misalkan untuk pekerjaan atap ya, vendor A, vendor B, vendor C, mereka bisa membuat penawaran harga yang maksudnya sama ya, spesifikasinya sama gitu loh. Sehingga nanti harga satuannya juga sama, standar, bukan bukan sama dalam arti nilai ya, tapi dari sisi besaran itu penyusunnya itu sama gitu. Jadi ini eh, apa namanya, standarisasinya di situ. Kemudian juga yang penting adalah sifat produknya itu atau pekerjaannya berulang ya, rutin. Ya kalau bisa jangan hanya satu pekerjaan saja. Jadi katalog ini jangan hanya untuk satu pekerjaan gitu loh. Ya, karena kan tadi effortnya sudah cukup besar juga ya Bapak Ibu semua ya, harus dari inisiasi dan sebagainya, bukan penelaahan dan sebagainya. Ya kalau hanya untuk satu kali katalog saja ya kurang efisien, mungkin ya lebih baik dengan tender saja, tinggal langsung melaksanakan proses tender ya, tidak perlu tahapan-tahapan yang panjang tadi. Jadi sebaiknya juga kita melihat kepada frekuensi pekerjaan itu akan seberapa sering ya dilaksanakan oleh kita. Ya, kalau memang cukup sering digunakan ya, daripada tender berulang ya kita laksanakan dengan menggunakan katalog ini. Baik, coba lanjut. Nah, ini yang biasanya kami lakukan Bapak Ibu semua ya terkait dengan standar atau dapat distandarkan ini. Ya. Jadi standarisasi ini kalau di kami ya ditetapkan oleh unit organisasi pengusul ya, sesuai dengan kewenangannya. Jadi kalau terkait dengan pekerjaan-pekerjaan katalog terkait dengan pekerjaan jalan misalkan ya, maka unit teknis Bina Marga ya, Direktorat Bina Tekniknya yang nanti akan membuat standarisasi, sehingga standarisasi tadi itu bisa digunakan oleh semua balai di 34 provinsi. Ya, jadi sama semua harga satuannya, pola penyusunan harga satuannya ya, tapi mungkin nilainya itu bisa beda-beda bergantung kepada lokasi. Kemudian Direktorat Bina Teknik akan melakukan penelaahan kebutuhan produk tadi ya, apakah memang layak untuk diteruskan atau tadi mungkin ini hanya sekali, tidak perlu dikatalogkan dan sebagainya. Kemudian itu kalau sudah jadi ya nanti akan diusulkan kepada kami di Direktorat Bina Konstruksi untuk dilakukan penelaahan lebih lanjut. Oke, sebentar. Putus. Nah, ini tata cara penyampaian di kami Bapak Ibu semua ya. Jadi untuk memproses katalog ini harus diketahui oleh pimpinannya ya. Jadi tidak bisa PPK yang sekedar mengusulkan ya untuk dikatalogkan, tidak ya, tapi sampai level direktur ya, tadi direktur teknik tadi semua sudah dibahas secara berjenjang ya, dari PPK kemudian naik ke kepala balai, naik kepada kepala subditnya ya, naik kepada direkturnya. Jadi sudah sama-sama dibahas, dikaji, ditelaah resiko-resikonya ya, standarisasinya seperti apa. Jadi benar-benar ada pembahasan di sana untuk meyakinkan ya bahwa memang katalog ini akan lebih bermanfaat ya ketimbang dilaksanakan dengan proses tender. Usulan disertakan disampaikan bersama dengan konsep dokumen penelaahan yang berisi penjelasan latar belakang ya, persyaratan pencantuman, profil dari produknya dan sebagainya. Ya, ini kemudian nanti dilanjutkan oleh kami di Direktorat Bina Konstruksi untuk mengkaji, ada namanya tim pengelola katalog. Jadi mereka nanti akan mengkaji setiap usulan tadi layak diteruskan atau tidak. Nah, ini yang fungsi kami di UKPBJ.
ya melalui tim pengelola katalog elektronik sektoral ini nanti akan melakukan market sounding tadi Bapak Ibu semua ya. Jadi di sini kita lakukan market sounding tadi ya untuk menjamin keterbukaan informasi, transparansi sekaligus kita melihat ya ada masukan tidak ya dari para vendor terkait dengan standarisasi pekerjaan tadi. Ya siapa tahu ada masukan-masukan yang menurut vendor atau supplier itu harus disesuaikan ya. Gitu. Oke, baik. Nah, ini kemudian inisiasi inilah apa namanya sekilas saja ya. Jadi kalau memang sudah disepakati atau disetujui oleh tim katalog tadi, maka kemudian dilihat apakah etalasenya sudah tersedia atau belum tersedia. Nah, ini pengenalan produknya, kita akan melihat kepada latar belakangnya dulu ya. Alasannya apa sih kemudian sampai honor teknis ini mengusulkan ya untuk pekerjaan pembangunan ruang kelas tadi misalkan harus dilakukan dengan katalog ya. Dibuat perbandingannya dengan proses tender ya, apa manfaat kekurangannya. Ya, apakah ini merupakan usulan dari ownernya ya atau malah usulan dari pelaku usaha gitu ya, perlu dilihat juga di situ. Kemudian kebutuhan kita seperti apa ya, sejauh apa tadi, seberapa sering kita akan melaksanakan pekerjaan yang akan dikatalogkan ini. Kemudian yang kedua, persyaratan pencantuman barang dan jasa ya, ini terkait dengan persyaratan penyedia jasanya secara umum ya, harus memiliki atau memenuhi izin usaha, harus memenuhi kewajiban perpajakan ya. Jadi secara legal administratif penyedia jasanya ini memang merupakan penyedia jasa yang punya uh, punya hak atau diberikan hak untuk menjadi penyedia jasa pekerjaan konstruksi. Kemudian penyusunan profil etalasenya ya, ini untuk menjelaskan secara lebih rinci kategori produknya ya, atribut-atribut dari produknya, harganya seperti apa dan sebagainya. Nah, ini tadi market sounding Bapak Ibu semua, tujuannya adalah untuk memperkenalkan ya dan menyampaikan informasi terkait dengan etalase yang nanti ya akan dimasukkan ke dalam katalog elektronik. Jadi kita menginformasikan kepada para penyedia jasa, ini loh kami akan ada etalase ini, ada pekerjaannya, silakan Bapak Ibu semua yang tertarik bisa berpartisipasi untuk masuk ke dalam katalog. Kemudian yang kedua tadi ya memperoleh masukan, feedback ya, karena bisa jadi yang menurut kita sudah benar, ternyata pada saat market sounding ini ada masukan-masukan dari para calon penyedia tadi yang juga menurut kita akan bisa lebih efisien ya, atau lebih mudah pelaksanaannya di lapangan ya. Kemudian yang ketiga, mendorong partisipasi calon penyedia ya. Jadi semakin banyak calon penyedia yang ada di dalam katalog itu akan meningkatkan apa namanya kepercayaan publik lah ya, dan meningkatkan kualitas harganya. Jadi harganya akan semakin kompetitif ya, karena akan semakin sulit untuk apa namanya diseragamkan ya. Jadi akan semakin sulit untuk ada kerjasama dari setiap vendor itu untuk membuat harga yang sama ya. Tapi karena ini semakin banyak vendor ya, jadi pasar bebas ya. Jadi si A bisa membuat harganya 50.000 ya, si B bisa membuat harganya 40.000 dan sebagainya. Jadi itulah nanti akan membentuk harga pasarnya ya. Rata-ratanya berapa sih harga yang ditawarkan oleh para vendor nih, bisa kita lihat. Kemudian calon penyedia dalam market sounding bisa berasal dari penyedia-penyedia yang pernah mengikuti tender kita, yang pernah bekerja dengan kita, yang menurut kita kinerjanya baik, ya silakan kita undang ya. Atau bisa juga ya kita membuka secara umum, diumumkan kepada website di instansi kita masing-masing ya, sehingga para penyedia jasa, para vendor juga punya informasi itu. Nah, ini contohnya Bapak Ibu semua ya terkait dengan pencantuman katalog untuk pembangunan jalan ya. Di sini disampaikan ada informasi produknya ya. Di tahun 2022 lalu kita market sounding untuk pekerjaan pembangunan jalan ya, ada pekerjaan tanah yang nanti subkategorinya ada banyak lagi ya. Ada pekerjaan galian biasa dan seterusnya ya. Pekerjaan pekerasan lentur juga demikian. Nah, ini yang maksud dengan standarisasi tadi nih ya, bisa kita buat standarisasinya seperti ini. Kemudian juga ada syarat administrasi ya. Jadi kita juga menekankan ya seperti halnya tender sebenarnya ya. Kita ada syarat-syarat administrasi teknis yang harus dipenuhi ya oleh penyedia jasa. Harus punya SBU ini ya.
pada saat tayang sih mereka silakan saja ya, meskipun belum punya SBU ini mau tayang di dalam katalog bisa saja ya. Tapi ketika nanti kita akan melaksanakan proses purchasing, ya kita harus lihat lagi Bapak Ibu semua, yang teman-teman PPK atau PP, silakan dicek ya apakah penyedia jasa itu sudah memiliki SBU sesuai dengan yang kita butuhkan ya. Kalau tidak punya ya jangan dipilih. Kalau masih di purchase berarti ya ada indikasi tadi ya, konflik of interest, ada pertentangan kepentingan di sana. Kemudian syarat NIB, ya UJK dan sebagainya. Ya. Bahkan di sini kalau kemarin ada syarat harus memiliki kantor beralamat tetap. Ya. Bisa juga Bapak Ibu semua tambahkan sesuai dengan kebutuhan yang mungkin sulit untuk diakomodir pada saat proses tender. Ya. Jadi silakan ditambahkan di sini. Nah, ini syarat teknisnya ya, misalkan harus punya kepemilikan peralatan ya, kemudian AMP-nya harus milik ya, bahkan lokasinya juga bisa kita syaratkan ya, bahwa AMP-nya itu harus di lokasi pekerjaan kita misalkan ya. Jadi untuk memastikan memang di lapangan nanti sudah benar-benar siap kerja nih ya, AMP-nya sudah ada, alat kerjanya juga sudah ada, sehingga tidak butuh waktu lama untuk mobilisasi atau menyiapkan peralatan-peralatan tadi. Nah, ini syarat teknisnya ya, harus punya manajer personal juga sama ya, seperti halnya proses tender, kita pun mensyaratkan penyedia jasa punya personel manajerial. Nah, baik Bapak Ibu semua, itu bagian yang pertama. Yang kedua untuk pelaksanaan e-purchasing-nya, ini kita tahu untuk pelaku e-purchasing-nya ini antara pejabat pengadaan atau pejabat pembuat komitmen. Ya, ini bergantung kepada nilai. Nah, metodenya sebenarnya baru ada dua ya, ada negosiasi harga atau mini kompetisi. Untuk kompetitif ini belum ada. Nah, kami di PUPR biasanya menggunakan negosiasi harga, ya, bukan kepada mini kompetisi dengan pertimbangan tadi ya, kita kan tujuannya ingin mendapatkan vendor yang kita percayai. Kemudian juga masih ada hal-hal lain yang perlu kita jelaskan lebih lanjut dalam spesifikasi teknis tadi kan. Nah, itu bisa dengan negosiasi harga di situ. Nah, dalam pelaksanaan e-purchasing ini Bapak Ibu semua, dalam perjalanannya kami melihat ya perlu kemudian lebih berhati-hati dalam melaksanakan proses purchasing ya atau katalog. Ini yang kami sebutkan di awal tadi ya, di awal kita sudah coba katalog tapi ada monitoring evaluasinya ya. Resiko-resiko apa yang muncul kemarin ya dari pasaran sebelumnya. Nah, ini yang kemudian dilihat oleh tim Monef, sehingga kemudian muncul ada surat edaran untuk pendampingan dalam penerapan prinsip kehati-hatian ya, dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui e-purchasing. Jadi untuk setiap pelaksanaan e-purchasing di dalam Kementerian PUPR itu ada pendampingan ya. Kecuali nilainya di bawah 15 miliar tidak wajib ada pendampingan. Tapi kalaupun mau dilakukan pendampingan itu lebih baik ya. Kemudian di paket pekerjaan 50 sampai 50 miliar ini didampingi oleh unit kepatuhan internalnya, jadi semacam Itjen tapi dari unsur teknisnya lah ya, yang kemudian akan mendampingi mulai dari penyiapan dokumen persiapan ya sampai proses e-purchasing-nya akan didampingi oleh pihak lain. Jadi bukan oleh PPK sendiri ya. Jadi ada counterbalance-nya lah ya, ada check and balance-nya. Jadi UKI akan mengawal PPK juga agar PPK-nya tidak sembarangan, agar tidak sembarangan dalam melaksanakan e-purchasing. Nah, kalau di atas 50 miliar, selain didampingi oleh UKI, dapat juga melibatkan APIP-nya. Nah, di dalam prinsip kehati-hatian ini, intinya adalah bahwa dalam penyelesaian e-purchasing, maka PPK dibantu oleh tim teknis. Tim teknis ini bisa berisi dari perwakilan unsur dari PPK-nya, ya, kemudian bisa juga dari unsur lain yang kompeten, ya. Bisa dari misalkan ada pokjanya atau ada unsur teknisnya, ya silakan. Ya. Jadi ada orang yang membantu sekaligus mengawal agar PPK itu berjalan sesuai dengan koridornya. Kemudian seluruh tahapan e-purchasing harus didokumentasikan secara elektronik. Ya, ini untuk memastikan secara administratif semua sudah dilakukan ya, dan sesuai dengan kondisi pada saat itu ya, karena misalkan terkait dengan harga ya, seringkali harga satuan tayang itu berubah-ubah kan, hari ini misalkan 50.000, besok bisa jadi
tinggal 30.000 ya. Jadi setiap tahapan e-purchasing harus didokumentasikan secara elektronik. Kemudian dalam melakukan negosiasi, katalog bisa juga dalam melakukan negosiasi selain menggunakan aplikasi e-purchasing juga dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi lain. Pastikan semua proses itu terbuka, kalau nanti diperlukan bisa diakses oleh siapa saja. Nah, dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian ini ada beberapa kertas kerja yang harus dilakukan ya, harus dievaluasi ya, misalkan terkait dengan spesifikasi teknis. Jadi meskipun katalog ya bukan lantas berarti dokumen-dokumen persiapan pengadaan seperti halnya proses tender itu menjadi tidak ada ya. Tetap saja Bapak Ibu semua harus membuat spesifikasi teknis ya. Spek teknya itu sudah lengkap belum ya, sudah jelas belum ya, sehingga para vendor itu bisa membaca, memahami dan menyusun penawaran dengan baik ya. Kemudian ini isi terkait dengan spesifikasi teknisnya ya, sesuai tidak dengan kebutuhan, volume-volumenya, macam jenis peralatannya, itu semua sudah ada belum dibuat oleh PPK-nya. Kemudian PDN, ya ini PDN juga menjadi salah satu isu sentral, kebijakan sentral yang perlu dikawal. Ya ini juga akan dilihat ya, apakah telah memberikan produk dalam negeri dan sebagainya. Kemudian usaha kecil, ya karena kan sebenarnya katalog ini salah satu tujuannya adalah untuk mendorong apa namanya, mendorong bagi usaha kecil dan menengah ya, kita memberikan kesempatan kerja yang lebih besar kepada usaha kecil dan menengah untuk berpartisipasi dalam proses PBJ. Jadi kita juga melihat nih apakah usaha kecil itu sudah masuk atau belum dalam katalog kita. Kemudian misalkan lagi referensi harga ya, ini untuk yang nantinya akan dilakukan dengan metode negosiasi ya, penting untuk kita mengumpulkan referensi harga termasuk ya untuk memilih ya harga mana sih yang menjadi harga pasar nih ya, bisa kita lihat dari berbagai referensi yang dikumpulkan oleh PPK. Kalau harga pasarnya misalkan 50.000 ya jangan sampai purchase kita nanti harganya 80.000 kan, karena tadi ada coy-nya tadi sengaja memilih vendor yang harga satuan tayangnya lebih mahal daripada yang lain. Jadi di sini kita mendapatkan harga pasarnya ya. Salah satu alternatif lah ya untuk mendapatkan harga pasar. Kemudian rancangan kontrak ya, ini juga untuk pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan dengan e-katalog ya tetap diperlukan adanya rancangan kontrak ya. Jadi bukan sekedar surat pesanan saja. Ini masih ada juga PPK di kami yang mereka hanya membuat surat pesanan saja di sistem gitu kan, tidak dilampirkan dengan dengan kontrak ya. Jadi tetap saja ya, jadi e-purchasing itu hanya menggantikan proses pemilihannya, proses tendernya ya, tapi pelaksanaan di lapangan tetap dilaksanakan dengan kaidah-kaidah jasa konstruksi ya. Jadi ada kontrak ya, ada SSUK, ada SSKK dan sebagainya. Bisa Kemudian dipercepat review Pak Pani. ya, gimana Pak? Dipercepat waktunya. Sedikit lagi Mendekati ya. ya, ini sedikit aja pendampingan ya. Kemudian review terhadap metode pemilihan ya, ini kita akan memilih kenapa menggunakan katalog ya, kenapa tidak tender, apa alasannya ya, kemudian kapan pakai negosiasi harga ya, kenapa pakai mini kompetisi dan sebagainya, perlu dibahas bersama dengan teman-teman PPK. Kemudian melihat kepada RAB ya, jadi juga harus dipastikan RAB-nya itu sudah disusun secara benar juga ya. Karena memang kan ada kecenderungan namanya katalog ini karena tidak ada kompetisi harga, ya kadang-kadang nanti harga totalnya itu mendekati harga HPS-nya PPK gitu misalkan ya. Nah, di sini harus kita pastikan bahwa RAB-nya itu memang sudah disusun secara profesional ya, tidak ada potensi markup. Ya, ini salah satu titik kritis juga dalam proses katalog ya Bapak Ibu semua ya, masalah ke harga yang terlalu mahal ya, ini perlu menjadi perhatian ketika melaksanakan proses katalog. Kemudian ketersediaan DED ya sudah lengkap atau ini standar lah ya kalau ini ya. Kemudian terkait dengan jaminan-jaminan ya juga diberlakukan, ada jaminan ya, karena pekerjaan konstruksi kita butuh kepastian atau perlindungan lah terhadap uang yang kita keluarkan, itu sudah ada penjaminannya.
Oke, nah jadi intinya sama saja Bapak Ibu semua ya, Mas, seperti ini dengan e-purchasing ya, hal-hal ini selayaknya proses tender ya juga harus kita siapkan ya. Jadi bukan berarti prosesnya ya hanya langsung klik-klik saja, tidak ya, tetap harus ada lengkap dulu ya dokumen-dokumen di awalnya. Oke, kemudian nah ini beberapa informasi ini mungkin tidak perlu ya. Nah, tahap pelaksanaan ya, yang penting di sini adalah kita harus punya dasar Bapak Ibu semua yang PPK atau PP, ketika mau menunjuk atau memilih vendor itu harus ada dasarnya ya. Apa referensinya ya? Kenapa kita memilih si A ya? Entah itu kinerja, entah itu harga ya, atau apapun, semua harus objektif sifatnya. Sifatnya objektif sehingga tadi ya bukan Hilang lagi. cek, halo, udah terdengar Ya, lagi Pak? kedengaran lagi Pak, Bapak nih ya. Oke. eh Kemudian untuk metode negosiasi, Bapak Ibu semua, ya, untuk negosiasi ini kita perlu membandingkan beberapa, ya artinya PPK juga harus punya pembanding. Ya. Jadi tadi dari sisi penyedia jasa, PPK harus punya alasan, justifikasi kenapa memilih vendor A atau penyedia jasa A. Kemudian dari sisi harga juga nanti pada saat negosiasi kita juga harus punya pembanding. Ya. Jadi kalau apa namanya bisa didapatkan harga lebih efisien, kenapa tidak ya, karena itu di sini PPK perlu mengumpulkan beberapa referensi harga, misalkan dari kita bandingkan dengan penyedia jasa lain yang di katalog, mungkin ada yang menawar lebih murah, sebenarnya ada nih ya, tapi yang menawar murah ini pernah kerja dengan kita hasilnya tidak bagus gitu kan, jadi kita tidak mau menunjuk dia ya, maka kita mencoba apa namanya menegosiasikan kepada penyedia jasa yang kita percayai, tapi karena dia harganya lebih mahal, kita coba negosiasi, bisa nggak mengikuti harga yang si itu gitu kan yang lebih murah. Kemudian bisa juga kita mencari harga pembanding di luar katalog ya, kita survei pasar sendiri ya, atau dari dokumen lain yang dapat dipertanggungjawabkan, misalkan dari kontrak dan sebagainya, kontrak sebelumnya itu bisa digunakan. Nah, ini salah satu pentingnya pada saat negosiasi harga tadi untuk memastikan itu semua sudah apa namanya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Mungkin itu ya Pak Irwan, Bapak Ibu semua. Kalau berikutnya ini lebih kepada teknis ya, mungkin mini kompetisi. Tapi ini jarang, tidak pernah kami gunakan ya karena kenapa tidak kami gunakan? Karena tadi biasanya untuk satu pekerjaan posisi secara utuh itu kan tadi dipecah-pecah menjadi beberapa sub pekerjaannya. Nah, kalau dengan mini kompetisi ini kan bisa jadi nanti pekerjaan atapnya oleh si A, pekerjaan dindingnya oleh si B gitu. Jadi banyak penyedia jasanya ya ketika pekerjaannya itu dilaksanakan. Nah, biasanya itu tidak bisa menjadi apa akan menimbulkan kesulitan lah di lapangan ya ketika ada banyak penyedia jasa yang bekerja untuk satu proyek. Nah, biasanya itu yang kemudian menjadi alasan kami menggunakan negosiasi harga ya karena kita bisa memilih penyedia jasa yang sama untuk pekerjaan atapnya, pekerjaan pembangunannya dan sebagainya. Tinggal nanti kita negosiasikan harganya saja. Mungkin demikian Pak Irwan, untuk pemaparannya kita bisa masuk lebih jauh kepada sesi diskusi. Mudah-mudahan bisa lebih memperjelas apa yang kami sampaikan tadi. Kami kembalikan ke Pak Irwan, silakan Pak Irwan untuk memandu. Siap, makasih. Siap, makasih Pak Bani atas pemaparannya. Baik, bagus ini pemaparannya. Ada kertas kerjanya segala macam Pak Bani. Ya, bagi peserta yang ingin bertanya dapat raise hand atau mengketikkan pertanyaan di kolom chat. Silakan. Ya, para Bapak Ibu yang ingin diskusi silakan. Pak Baninya hilang lagi. Sorry, putus lagi Pak. Ini di Betul lapangan iya. ini susah sinyal. Ini ini ada dua ini Pak Bani yang raise hand ini. Oh ya, silakan. Kita kita langsung aja ke Ibu Wuri. Silakan Ibu Wuri.
Sebutkan nama, daerah, dan instansi kerjanya. Silakan. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Materinya sangat-sangat bermanfaat, sangat-sangat mencerahkan. Cuma mohon izin ada beberapa pertanyaan yang kami masih jadi kendala ya kadang-kadang. Jadi yang pertama, kalau persyaratan dalam katalog konstruksi itu kan lebih sederhana daripada di tender ya. Nah ini apakah persyaratan dalam dokumen tender itu juga dipersyaratkan gitu, kayak misalkan KD, SKP, kemudian jaminan gitu, bagaimana perlakuannya. Kemudian yang kedua, kalau purchasing katalog konstruksi apakah bisa CCO? Kemudian yang ketiga, kalau pengalaman dia sebagai pengalaman ketika mengerjakan katalog konstruksi, apakah bisa digunakan sebagai KD dalam tender gitu. Kemudian bagaimana perlakuannya? Karena kan misalkan contohnya kegiatan pembangunan waduk gitu ya, dia dari beberapa etalase, dari etalase beton, kemudian etalase jalan, kemudian ada apa namanya dari beberapa etalase yang ininya beda gitu Pak, apa namanya KBLI-nya beda ya. Nanti ketika dia digunakan dalam tender, apakah kita dipilah lagi nih hanya KBLI ini atau hanya SBU ini, maaf hanya SBU ini atau semuanya itu bisa dihitung gitu ininya gitu. Kemudian yang terakhir, kalau negosiasi Pak, sejauh apa sih negosiasi dalam purchase itu, hanya harga atau speknya juga bisa dinegosiasikan? Izin Pak, itu aja. Ya, terima kasih Bu Uri. Ya, silakan Pak Pani. Ini apakah sama syaratnya itu dengan tender? Ya, silakan. Siap. Baik, makasih banyak Bu Uri. Yang pertama Bapak Ibu semua masalah persyaratan ya antara tender sama katalog. Apakah kemudian syarat katalog itu lebih sederhana daripada tender? Ini bergantung kepada kita Bapak Ibu semua sebagai pengguna jasa ini ya. Untuk katalog ini memang untuk sekedar tayang saja sih Bapak Ibu semua tidak perlu syarat yang terlalu berat ya untuk tayang saja ya. Jadi untuk sekedar tayang saja itu kan hanya sekedar membutuhkan atau memenuhi syarat administrasi legalitas tadi ya harus punya perizinan dan sebagainya. Tapi nanti ketika kita mau memilih, nah kita sebaiknya membuat syarat-syarat tambahan lagi Bu Uri Bapak Ibu semua. Nah, syarat tambahan inilah yang bisa saja kita mengadopsi syaratnya tender. Ya, kita ambil syaratnya tender tadi menjadi syarat untuk kita nanti mau memilih. Jadi ketika kita akan memilih si A, ya kita harus klarifikasi dulu Bu Uri kepada si vendor A ini. Apakah kalian bisa memenuhi persyaratan personal manajerial A, B, C, dan D. Bahkan menurut saya bisa lebih detail lagi ya. Di sini kita sudah bisa langsung misalkan meminta si A ini punya sertifikatnya enggak? Sertifikat SKA yang kita minta ada tidak ya bisa kita lakukan di awal gitu sehingga ketika kita sudah yakin vendor tadi itu punya semuanya baru kita purchase gitu atau bisa kita lanjutkan prosesnya tapi kalau kita merasa tidak yakin ya tidak perlu ke vendor tadi kita cari vendor yang lain gitu jadi eh, justru bisa menjadi salah satu justifikasi PPK untuk menjawab kenapa kita memilih si A, si B, si C gitu kan. Karena sudah kita evaluasi, mereka sudah punya ini Bapak Ibu semua ya sudah punya memenuhi persyaratan ini itu gitu. Jadi ini bergantung kembali kepada kita ya tadi ya apakah memang kita mau sedetail syarat tender tadi ya atau mau ditambahkan juga bisa sebenarnya. Jadi yang dimaksud dengan kemudahan syarat tadi hanya sekedar di penayangan saja ya, tapi ketika kita mau memilih, nah itu silakan dielaborasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian apakah bisa ada pekerjaan CCO ya dalam pesanan kontraknya? Prinsipnya bisa Bapak Ibu semua Bu Uri ya karena tadi e-purchasing ini hanya sebenarnya menggantikan proses tender saja ya tapi pelaksanaan di lapangan itu ya berjalan seperti halnya ketentuan dalam kontrak ya. Nah, tapi ini kembali lagi ada kontraknya nggak Bapak Ibu semua kan? Jadi tetap saja harus ada apa SSUK, SSK dan sebagainya. Tentu saja di sana nanti kan diatur kan ada ketentuan penambahan pekerjaan atau pekerjaan tambah kurang lah ya. Dengan batasan 10% itu masih ada Bu Uri gitu. Jadi itu masih bisa diberlakukan.
Kemudian pengalaman katalog apakah bisa menjadi KD ya, terutama kalau katalognya itu terdiri beberapa etalase. Nah, kalau proyeknya itu banyak etalasenya, tapi dikerjakan oleh satu penyedia jasa saja, kalau menurut saya sih tidak ada permasalahan Bu Uri, Bapak Ibu semua. Tetap bisa dihitung sebagai KD gitu ya. Secara utuh kan, tinggal kita nanti jumlahkan seluruh nilai purchasing-nya berapa, itulah yang menjadi nilai akhir untuk KD-nya gitu kan. Cuman saya kepikiran juga nih, kalau tadi kan karena proyek ini kan terdiri dari beberapa e-purchasing ya, yang beda-beda etalase, kan bisa terjadi ya kemudian eh, penyedia jasanya berbeda Bu Uri kan, untuk pekerjaan yang etalase A B C ini penyedia jasanya si A, untuk pekerjaan yang fondasinya dan sebagainya itu yang si B. Nah ini yang saya rasa saya juga belum bisa menjawab nih ya. Eh, karena berarti kan masing-masing tidak mengerjakan secara utuh ya, apa namanya pekerjaan. Misalkan ini sedang pekerjaan pembangunan ruang kelas gitulah tadi. Nah, yang vendor A itu hanya mengerjakan pondasinya saja. Vendor B itu hanya mengerjakan pasangan dindingnya, balok kolomnya. Nanti atapnya ada lagi vendor C, Bu Uri. Nah, ini yang saya belum bisa menjawab juga ini ya. Ketika banyak vendor seperti itu, apakah kemudian masing-masing mendapatkan KD membangun KD untuk pembangunan gedung ruang kelas, ruang pendidikan dengan nilai total gabungan ABC tadi gitu kan? Atau dihitung eh, per belanjanya gitu ya. Ini mohon maaf, ini kayaknya perlu dipertegas lagi nih nanti di dalam peraturan ke depan. Ketika sudah makin banyak e-purchasing ya akan ada potensi yang sampai bagaimana Bu Uri sampaikan tadi nih. Tapi kalau vendornya satu Bu Uri nggak ada masalah, yaitu bisa diklaim sebagai kemampuan dasar. Karena kan KD ini kan melihatnya kepada pengalaman ya, pengalaman pekerjaan dari apapun kan, Bu. Dari tender bisa, dari penunjukan langsung bisa, bahkan dari pekerjaan swasta pun bisa Bu Uri. Jadi tidak bergantung kepada jenis pemilihannya. Kemudian tadi yang terakhir untuk negosiasi. Nah, sejauh apa? Apakah hanya negosiasi harga? Ini dibuka secara luas, Bu. Ya, jadi tidak hanya harga, ya Bapak Ibu juga dalam negosiasi ini bisa tadi mengklarifikasi juga kepemilikan peralatan, kepemilikan personel dan sebagainya. Ya, kemampuan mereka menyediakan itu, mau membahas rencana kerjanya seperti apa juga bisa. Ya, jadi untuk meyakinkan memang mereka benar-benar bisa eh, memasarkan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis kita, Bu. Jadi bukan hanya harga ya. Demikian mungkin Bu Uri, ada yang kurang jelas. Mohon maaf kalau yang KD tadi jujur ini juga jadi pertanyaan juga nih. Saya jadi tercerahkan juga dengan pertanyaan Bu Uri ini. Karena pasti Ya, ada potensi seperti itu. ya izin Pak, Gimana justru Bu Uri? kebalikannya Pak. Ya, gimana Bu? Justru kebalikannya sebenarnya Pak, satu pelaku usaha tapi di paket itu tuh ada beberapa SBU, misalkan jalan sama saluran gitu. Ah, Walaupun bisa ada dua, tapi yang ditenderkan nih hanya jalannya aja gitu. Apakah jalan sama salurannya ini dihitung semua atau kita per SBU jadi per etalase. Jadinya kan per Spokja harus menghitung lagi nih Pak. Harus iya. memilah-milah lagi. Nah, harus Ini dilihat untuk di lagi. KD, untuk di tendernya berarti Bu. Ya, betul. Kalau di tendernya memang harusnya dihitung semua Bu. Walaupun Ya, dari dua SBU gitu Pak. walaupun dari 2 SBU. Kan Karena dari satu dua satu SBU. pekerjaan kan ya, satu proyek kan. Ya, tapi kan etalasenya ada dua SBU nih Pak. Misalkan jalan sama saluran gitu. Kemudian yang Ya, tender hanya salurannya aja nih. Apakah ya, ya. pengalaman dia di jalan itu bisa dihitung sebagai KD di Ya. saluran gitu Pak? Nah, ya ini saya coba pakai pendekatan antara tender, pengalaman dari tender kemudian dijadikan KD, Bu. Misalkan gini, Bu. Ini ya. Misalkan dulu ya ada 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 penyedia jasa A pernah mengerjakan pekerjaan bendungan, ya. Tapi dalam bendungan ini ada juga pekerjaan jalannya, gitu Ya, kan. Nah, ya. ketika si vendor penyedia jasa ini ikut tender jalan di paket yang lain, dia Ya. bisa mengklaim KD pengalaman bendungan tadi, Bu, dengan nilai Oh, total gitu. Jadi tidak memecah, hanya mengambil nilai pekerjaan jalannya saja gitu. oke, oke, Pak. Misalkan yang kemarin pekerjaan bendungannya 100 miliar ya, untuk bendungannya sendiri 80 miliar, jalannya hanya 20 miliar misalkan. Nah, ketika dia pekerjaan ini sudah selesai, dia ikut tender pembangunan jalan. Kalau di penerapan KD yang sekarang, KD-nya itu dihitung total tadi, Bu.
100 miliar tadi, ya tidak mengambil hanya yang 20 miliar saja, hanya pekerjaan jalannya saja yang diambil, enggak gitu. Kalau dari Baik. analogi itu Bu ya, sorry Bu ya, maaf Bu ya, mungkin juga belum bisa tepat juga menjawab. Tapi kalau dari analogi yang seperti tender, antara tender dengan tender tadi sih tetap dihitung secara global nih. Cuman kalau yang kasus sekarang menariknya adalah memang kita sudah bisa memecahkan langsung ya. Jadi kita sudah tahu apa namanya pekerjaan A-nya itu sekian berdasarkan purchasing, pekerjaan B-nya itu sekian berdasarkan purchasing. Mungkin nih ke depan juga nih mungkin ya aturan ke depan bisa jadi seperti itu Bu. Jadi kalau Baik. memang sudah jelas ya Ya. pekerjaan itu ini ya nilainya hanya sekian 20 miliar tadi, maka KD yang bisa digunakan ya hanya senilai 20 miliar tadi sih. Gitu. Baik Pak, terima kasih banyak Pak Ini Fani jadi masukan Bu ya. penjelasannya. Terima kasih Bu. Nanti Baik, kami terima coba kasih Pak diskusi Fani. juga dengan teman-teman LKPP ini. Ya, Karena kan jadi memilah KD Pak Fani ya. salah satu tujuannya katalog kan itu Pak Irwan. Jadi Iya, kita bisa iya, bahasa Jawanya memperitili lah ya, merincikan dari setiap iya, pekerjaan itu berapa volumenya, berapa nilai belanjanya keluar di situ. benar. Tadi ada juga SKP katanya Ibu Wur, itu SKP apakah dihitung? Kalau menurut saya sih dihitung Pak Fani karena Betul. bagian konstruksi. Ya, tetap Iya, dihitung. tetap dihitung. Iya. Nah, ini di kolom chat ada apa Pak nih? Nah, Apakah perlakuan katalog konstruksi dengan kertas kerja yang berlaku untuk pengadaan di bawah 200 juta? yang kertas kerja Jadi perlakuan katalog konstruksi dengan kertas kerja juga berlaku untuk pengadaan di bawah 200 juta. Jadi kertas tetap kerja yang tadi apakah ya. berlaku juga untuk nilai 200 juta? Ya, kalau tadi kan sebenarnya prinsipnya eh, semua digunakan Pak Irwan untuk paket yang di bawah 200 maupun di atas 200 juta. Cuma mungkin kedalamannya saja ya yang memang ya perlu disesuaikan atau silakan di apa disesuaikan dengan nilai paketnya. Ya, tapi pada prinsipnya kertas kerja tadi sebaiknya dilakukan untuk semua gitu. Ya kalau di kami dilakukan untuk semua. Ya, 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 untuk mungkin mencapai sebagai tadi. justifikasi dulu Pak Fani ya. Betul, iya. Ya, Jadi justifikasi PPK untuk menunjuk penyedia jasa itu. betul. Ya, ini ada Pak Linggom Nainggolan tadi resen, tapi ketik di kolom chat ini. Pak Nainggolan apa dibacakan atau langsung sekali langsung berbicara dengan narasumber? Pak Nainggolan, silakan Pak. Atau tidak saya bacakan aja dah. Bagaimana LKPP menangani masalah potensial terkait dengan penyalahgunaan atau kecurangan dalam penggunaan e-katalog? Nah, kalau ini yang bisa menjawab LKPP mungkin ya Pak Irwan. Kalau di Iya, kami tadi ya, kalau di kami Pak Menteri mengeluarkan SC untuk pendampingan prinsip kehati-hatian tadi Pak Linggom, Bapak Ibu semua. Ya, jadi memang kita juga sudah concern juga ya dengan isu-isu apa namanya penunjukan langsung terselubung lah, kemudian ada indikasi kemahalan harga dan sebagainya lah. Itu kemudian diantisipasi dengan membuat pengawasan berjenjang gitu. Jadi bukan PPK jalan sendiri ya, tapi ada pihak lain yang memang punya fungsi pengawasan untuk membantu mengawasi tadi, mendampingi tadi. Mulai dari dokumen persiapan pengadaannya didampingi, kemudian pelaksanaan e-processingnya juga didampingi, ya. Sehingga ya orang kan kalau didampingi atau kan kalau diawasi kan tidak bisa jalan kanan kiri sendiri kan, itu kan ada aturan-aturan yang kemudian dia juga harus hati-hati. Ya ibaratnya ada CCTV-nya lah kan. Kalau membuat macam-macam bisa ketahuan nih. Demikian Pak Irwan. Jadi kita tunggu juga nanti terobosan dari LKPP untuk meningkatkan transparansi dan apa namanya kualitas dari katalog ini Pak Irwan. kalau kemarin meeting ekspor itu Pak Fani katanya Nah, Pak Setia tuh nanti setiap kementerian dan perangkat daerah tuh diberikan berinovasi. Jadi kita diberikan keleluasan untuk berinovasi di rancangan undang-undang katanya Pak Setia. agak susah juga tapi jadinya Pak kalau masing-masing menurut saya ya Iya, sebenarnya tetap harus oke. ada Ini satu ada Pak, standar dulu. Ada yang reset Pak ya? ini ada Siap. Pak Bowo Budiarso. Resen. Silakan Ya, Pak Bowo. silakan Pak Bowo. Oke, siap. Dari daerah mana, terus instansinya? Ya, saya dari UKBBC Kota Palangkaraya, Pak. Oh, Kalimantan Izin Tengah Pak ya? bertanya, Kalimantan Tengah.
izin bertanya Pak, di katalog konstruksi yang sebaiknya ditayangkan dalam etalase penyedia, disampaikan tadi kalau nggak salah tidak di breakdown per item pekerjaan Pak ya. Mungkin sebaiknya satu paket pekerjaan konstruksi gitu kah Pak? Soalnya biasanya kan spek berdasarkan spek mungkin pagar contohnya dengan tinggi dan panjang sekian gitu. Atau biasanya pekerjaan pagar kan ada pekerjaan persiapan, pekerjaan konstruksi. Apakah nanti kalau per item begitu kita pilih sehingga timbul vendor-vendor yang lain ada, jadi macam-macam vendor gitu. Apakah kalau di etalase produk itu perlu satu aja Pak ya, satu spek apa ya, konstruksi gitu aja sih, satu spek pagar gitu aja ya. Contohnya gitu aja Kak Pak. Oke, makasih Pak, itu aja Pak. Baik, makasih Pak Bowo. Nah, ini sebenarnya memang jadi apa namanya, dua-duanya bisa jadi benar Pak Bowo gitu, karena ya paling ideal ya kalau menurut saya memang apa namanya udah langsung satu produk saja ya, misalkan tadi pagar. Siap. Cuman kelemahannya Pak kalau seperti itu kan sifatnya sangat spesifik Pak ya, ketika mungkin ukurannya berbeda atau mungkin ada bentuk pagarnya berbeda, itu nggak bisa digunakan yang harga tadi Pak. Jadi benar-benar spesifik satu jenis pekerjaan pagar saja. Nah, apakah kemudian tadi kan salah satu syaratnya berulang Pak pekerjaannya Pak? Ya. Kan? Kalau dengan etalase yang satu produk tadi, kalau memang itu ada banyak Pak dan bentuknya tipikal, ya menurut saya lebih baik seperti itu ya, langsung satu produk saja. Tapi kan ada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin tadi sangat dipengaruhi oleh kondisi di lapangan ya, sehingga dia membreadornya ada pekerjaan persiapan, ada pekerjaan apanya. Kalau rumah tadi misalkan ada atapnya sendiri gitu ya. gitu. Nah, itu untuk mempermudah agar penyedia jasa itu tidak takut rugi gitu loh Pak. Karena kan nanti kan ini bisa jadi kalau bentuknya apa tadi misalkan untuk rumah Pak ya. Misalkan ya kita buatnya dalam katalog itu etalasenya langsung satu rumah Pak. Harga per meternya misalkan 3 juta. Tapi ketika speknya macam-macam dari kita Pak, kan bisa rugi dia Pak. Ya kan? Betul itu Ya, Pak, makanya itu. nggak standar ya kan itu itu kan penyedia jasa juga tidak mau menawar jadinya. Agar lebih standarisasi kemudian jadi pecah-pecah, ada pekerjaan atap, ada pekerjaan batu bata dinding dan sebagainya. Cuma memang resikonya kalau dipecah seperti tadi adalah kemungkinan ya untuk satu proyek itu ada banyak vendor gitu, jadinya kan ada banyak penyedia jasa. Banyak surat pesanan ya berarti ya, ada beberapa surat pesanan nanti. Ya betul gitu. Nah itu idealnya gimana itu Pak? Dimitigasi kalau untuk banyak vendor sih Pak ya, mitigasinya dengan menggunakan metode negosiasi jadinya ya, tidak bisa menggunakan mini kompetisi gitu kan, karena kita ingin memastikan di proyek tadi itu hanya satu penyedia jasa saja yang bekerja dengan pertimbangan ini satu kesatuan struktur Pak ya, Pak Bowo ya, Bapak Ibu semua ya, kesatuan bangunan nih ya sebaiknya dilaksanakan oleh satu penyedia jasa. Nah tinggal nanti negosiasi harganya yang memastikan dari setiap etalase tadi nilai totalnya itu tidak melebihi HPS kita Pak Bowo. Gitu. Oke, jadi siap Pak. Kita jumlahkan yang surat pesanan A, B, C, D itu totalnya tidak melebihi HPS proyek bangunan gedung kita Pak. Ya. Oke deh. Makasih Pak Fani. Siap. Oke. Makasih Pak Bowo. Sama-sama Pak Iwan. Ya, ini ada Pak Inyoman Astawa. Silakan Pak Nyoman. Daerah mana, instansinya, bekerja di mana? Silakan. Terima kasih Pak Irwan. Selamat sore Pak Fani. Sore Pak. Sore Pak. Kenalkan saya Nyoman Astawa dari KPBJ Badung Pak. Badung Pak ya? Ya, Badung Pak. Oke. Izin saya bertanya Pak. Terkait dengan pilar 4 tadi tentang alur penyusunan katalog elektronik konstruksi itu kan dari penyusunan tim katalog sampai dengan pelaksanaannya Pak ya. Iya. Tadi saya melihat ada alur market konfirmasian itu Pak ya, market konfirmasi.
Nah, itu diselenggarakan terhadap penyedia yang sudah tayang atau terhadap seluruh penyedia, Pak? Itu yang pertama. Kemudian kalau persyaratan tender konstruksi itu kan kita harus juga memperhitungkan SKP, Pak ya. Iya, Kalau katalog itu apakah perlu juga SKP, Pak? iya. Nah, yang ketiga tadi Bapak eh, kita mungkin nanti menambah persyaratan pada saat kita memilih. Apakah itu tidak sebaiknya menjadikan atribut atau memang kita dibolehkan menambah persyaratan pada saat kita memilih penyedia dalam katalog? Mungkin demikian Pak, mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, makasih banyak Pak Nyoman, Bapak Ibu semua. Yang pertama tadi eh, market confirmation, ya, apakah kepada semua penyedia jasa atau hanya kepada yang tayang saja. Jadi ada perbedaan ya antara market sounding sama market confirmation ya. Kalau market sounding Bapak Ibu semua, tujuan kita adalah untuk menginfokan kepada halayak umum seluas-luasnya ya, bahwa kita akan ada pekerjaan yang mau dikatalogkan nih Pak ya, sehingga kita bisa mendapatkan banyak penyedia vendor yang mereka kemudian bersedia nih ya membuat penawaran harga ditayangkan di dalam proses katalog gitu. Nah, kalau jadi prosesnya di awal kalau market sounding tadi. Nah, kalau market confirmation ini kita sudah lebih spesifik Pak Nyoman. Kita arahnya adalah kita akan memilih siapa nih. Nah, karena kita akan memilih siapa, maka yang kita undang adalah penyedia jasa yang memang sudah tayang di katalog, Pak. Jadi kan kita sudah punya list nih ya, penyedia jasa yang ada di katalog. Nah, kita mungkin dari awal juga sudah bisa screening dulu, Pak. Kan juga tidak perlu semua ya, kita bisa screening di awal dulu yang menurut kita memungkinkan dari sisi lokasi, dari sisi pekerjaan dan sebagainya. Itulah yang kita undang, Pak, untuk market confirmation. Ya, di sini kita menjelaskan secara lebih rinci pekerjaan yang akan dilaksanakan itu seperti apa, ya, spesifikasi teknisnya, gambar-gambar pekerjaannya, ya, kebutuhan alatnya, kebutuhan personelnya, rencana jadwal kerjanya seperti apa gitu. Jadi kita sampaikan di sini, eh, tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada penyedia jasa, kalau memang diperlukan ya silakan update harga tayangnya Pak. Ya, siapa tahu dengan dengan informasi terbaru, oh saya bisa menawar harga lebih murah nih, ya saya update harga tayang saya. Atau sebaliknya, kalau dengan kondisi seperti itu, kayaknya nggak bisa ini dengan harga yang sekarang, ya harus saya update lagi. Gitu. Kemudian juga yang kedua adalah untuk memberikan kesempatan kepada para vendor tadi menyiapkan dokumen-dokumen yang nanti kita perlukan Pak untuk kita klarifikasi. Ya, misalkan tadi masalah SKP, ya KD, personel, peralatan itu bisa kita sampaikan di situ. Ya, jadi kalau yang konfirmasi ini sudah lebih spesifik untuk kita bisa mendapatkan penyedia mana yang mau kita pilih Pak gitu. Jadi cukup yang tayang saja di katalog ya. Kemudian masalah SKP, eh, menurut saya tetap diperlukan, Pak ya. Jadi meskipun tadi katalog ini tidak mengatur secara khusus model dokumen katalog, Pak, ya tetap saja kalau menurut saya karena pekerjaan khusus itu kan padat modal, ya padat sumber daya, Pak ya. Jadi saat ini dia sedang mengerjakan berapa paket itu akan sangat berpengaruh kepada kemampuan kerja dia di berikutnya kan. Ya contoh, di kami sendiri ada ya, apa namanya, ada penyedia jasa yang SKP-nya sebenarnya masih oke ya, tapi kita sudah melihat dia udah mulai keteteran nih ya ketika diberikan paket yang baru. Nah, masa yang seperti ini mau kita purchase lagi kan? Bukannya malah bagus, nanti malah keteteran semua nih pekerjaannya gitu. Jadi intinya adalah tetap kita harus memperhatikan SKP dari penyedia jasa ya, karena SKP ini kan sebenarnya bukan melihat dari sisi proses pemilihannya, tapi dia sedang bekerja atau enggak gitu kan. Dia sedang memberdayakan personelnya atau tidak, ya dia sedang menggunakan alat yang ditempatkan atau tidak, itu kan dari situ Pak. Jadi tetap dilihat kepada SKP-nya. Kemudian yang ketiga tadi, terkait dengan persyaratan-persyaratan yang lainnya tadi, kalau menurut kami Pak ya, kalau atribut itu kan lebih kepada pekerjaannya Pak, produknya ya, produknya. Jadi menurut kami agak kurang tepat kalau kayak syarat-syarat apa namanya
SKT, personel, peralatan tadi itu bagian dari atribut gitu ya. Tapi itu tadi bagian dari syarat, bagian dari evaluasi kita ya untuk memilih si A, si B, dan si C gitu. Jadi cukup kita sampaikan tadi pada saat negosiasi atau market confirmation tadi ya, kita sampaikan syarat-syaratnya seperti ini. Gitu mungkin Pak Nyoman ya. Ada yang ini perlu diskusi Ya, lagi? gimana Pak Nyoman? Ya cukup Pak, cukup jelas Pak. Coba Terima ya. kasih Pak Jelas Wahyu. ya. Siap, makasih Pak Nyoman. Terima kasih Pak Nyoman. Ini ada lagi di kolom chat Bapak nih. Ya, Kalau ini apakah wajib dan tidak, itu kan pilihan sebenarnya Bapak nih ya. katalog Pak. Tadi iya, wajib apa Oh, tidak katanya gitu. Iya, ya itu pilihan Pak. iya. Eh, ini apakah bisa dipanggil dulu beberapa penyedia jasa konstruksi yang ada di katalog sebelum memesan atau bagaimana? Dari Ibu Nur Laila, Ketua PBJ Jakarta Pusat ini, Jakpus. Hmm. Ya, ini bisa dilakukan pada saat market confirmation tadi Pak Irwan, Bu Nur Laila ya. Kita kan di situ Iya, bisa memanggil penyedia jasa atau vendor katalog yang menurut kita potensial ya untuk kita sampaikan ya hal-hal tadi. iya. Ini lagi dari Pak Melkianus Makaruku. Bagaimana untuk peralatan utama? Apakah ada klarifikasi terhadap bukti kepemilikan alat seperti pada tender? Bisa saja, Ya, silakan. Jadi ini apa namanya, kita diberikan keleluasan untuk benar-benar yakin nih ya bahwa penyedia jasa yang kita iya, pilih itu benar-benar mampu untuk bekerja di lapangan gitu. Jadi kalau kita merasa butuh ada klarifikasi terhadap bukti alat ya, klarifikasi personelnya, sertifikatnya ada atau enggak, ya sertifikat layak operasinya ada atau enggak, bisa kita minta di sini gitu. Sehingga kita benar-benar yakin yang akan kita purchase ini adalah penyedia jasa yang siap kerja di lapangan. iya. Kan Gitu. tender kan kalau tendernya enggak perlu membuktikan Pak Pandi. Cuma ada dan Ya, tidak ada aja. tidak Cuma ada, waktu betul. persiapan penandatanganan kontrak, nah itu baru kita buktikan. Semua kembalikan kepada PPK kan. Juga Ya. katalog juga kembali ke PPK juga membuktikan apa tidak kepemilikan itu kan. Nah, itu bisa kita Eh, lakukan di awal kalau di sini kan. Jadi sebelum Iya, sebelum, sebelum ada surat pesanan sudah bisa kita lakukan dulu kan. iya. Ini lagi Bapak nih dari Iki. Iki ini ibu atau Bapak nih. Bagaimana penyesuaian harga oleh penyedia terhadap perbedaan harga antara lokasi pekerjaan karena yang tayang adalah satu harga. Apakah memungkinkan PPK memberi RAP pekerjaan yang akan dilaksanakan dan menyampaikan lokasi pekerjaan? Terima kasih. Perbedaan lokasi pekerjaan mungkin akan berkaitan dengan biaya mobilisasi nantinya Bapak Ibu semua ya. Nah, biasanya untuk biaya mobilisasi, biaya SMKK ini belum dimasukkan sebagai harga tayang gitu. Ya, jadi harga-harga biaya mobilisasi, biaya umum lainnya, biaya SMKK itu nanti akan ditambahkan pada saat kontrak gitu ya. Jadi di nilai kontrak nanti itu bukan hanya senilai surat pesanan, tapi nanti ada tambahan nilai biaya mobilisasi terkait dengan lokasinya, biaya SMKK-nya berapa gitu. Jadi itu nanti bagian dari situ Bu Iki atau Pak Iki, Pak Irwan. Tapi apakah nggak masalah Bapak nih itu kalau di kontrak kita cantumkan. Sedangkan di tayangnya mereka kan contoh nih beton 2 juta. Setelah Ya, kontrak kan nanti akan lebih daripada 2 juta. ya nanti ada muncul biaya mobilisasi Pak. Jadi Hmm, untuk biaya betonnya sendiri ya 2 juta itu. Nah, ini gitu. mungkin di awal juga harus kita sampaikan pada saat market sounding itu ya 2 juta ini memang hanya untuk biaya pekerjaan saja nih, biaya untuk produknya saja kan. Belum masuk kepada biaya mobilisasi dan sebagainya. Kalau semisal dinegosiasikan aja Bapak nih. Ini 2 Bisa juta juga kami ya, kami syukur-syukur minta penyedia sudah jasanya ada mau kan. ya ada Bisa. SMKK-nya sudah Jadi ada mobilisasinya kan gitu. nah, bisa juga. Iya. Ini pilihan nih ya. Kalau memang Iya, kita pilih. meyakini ini harga segini tuh sudah bisa harga di lokasi ya. Yang penting kita Betul. tadi Pak punya pembanding tadi Pak. Kan kita harus mengumpulkan referensi harga dulu nih ketika mau melakukan purchasing, melakukan negosiasi harga.
ada referensi dari pekerjaan sebelumnya, ada analisa survei pasar kita sendiri gitu kan. Sehingga kalau menurut kita harga betonnya ini sudah bisa di lokasi pekerjaan, ya sudah, ya tidak perlu kemudian ada biaya tambahan lainnya. Kita negosiasikan sudah include all in semua di situ. Iya. Oke, apalagi ada lagi yang ingin diskusikan ya? Ada apa nih? Ada Ibu Betty Apriliana. Silakan Ibu Betty. Dari mana asalnya dan instansinya? Silakan Bu Betty. Selamat sore Pak Pani. Sore Bu, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Izin bertanya Pak Pani, ini kebetulan kan kita ada rencana nih mau launching lah katalog konstruksi. Nah, masih beberapa hal yang masih belum dipahami. Terkait yang pertama itu pada saat market sounding Pak Pani, itu tahapannya seperti apa? Terus apa saja yang dibahas? Kita mengundang penyediaannya seperti apa? Apakah ke personalnya masing-masing atau harus lewat apa ya? Kayak Inkindo kayak asosiasinya gitu Asosiasi. ya. Nah, seperti apa Pak tahapannya? Oke. Satu aja Bu ya. Ya, sementara itu dulu. Untuk market sounding ini sebenarnya tidak ada ininya sih Bu, tidak ada tata caranya lah ya. Jadi dikembalikan kepada kita sendiri. Tujuannya tadi sebenarnya hanya satu lah. Kita ingin menginformasikan kepada penyedia jasa seluas-luasnya, ya kita ingin mendapatkan banyak penyedia jasa yang mereka mau menayangkan harganya produknya di dalam katalog Bu. Jadi siapa yang kita undang tadi kalau bisa ya sebanyak-banyaknya. Nah biar banyak ini tentu kan satu ya kita bisa apa namanya kepada personal perusahaannya ya kalau memang kita sudah punya catatan kinerja dengan dia ya pernah bekerja dengan dia ya bisa saja kita langsung mengundang perusahaan-perusahaan ABC-nya kepada direkturnya dan sebagainya. Kedua tadi juga bisa lewat asosiasi kita serahkan juga ya. Ketiga juga bisa secara terbuka saja ya umumkan saja di websitenya instansi Bapak Ibu semua bahwa akan ada kegiatan market sounding ya atau berikan kepada kadin di daerah masing-masing untuk membantu menyebarluaskan kepada vendornya. Itu silakan Bu Betty. Jadi karena tujuannya tadi kan kita pengen terbuka nih ya, semakin banyak yang mengetahui rencana katalog kita ya harapannya tadi harganya itu akan lebih kompetitif ya, akan lebih dipercayai sebagai harga pasar Bu. Nah, kalau pelaksanaan market sounding-nya sendiri ya intinya di sini nanti kita akan menceritakan atau menyampaikan lah ya, menyampaikan bahwa kita ada rencana untuk melaksanakan atau mengkatalogkan beberapa pekerjaan konstruksi ya latar belakangnya apa, kemudian mungkin apa namanya demand-nya Bu ya. Jadi tahun 2024 ini kira-kira akan ada berapa banyak paket katalognya ya kita sudah sampaikan di situ berapa nilai totalnya ya nggak perlu rinci per paket belum perlu ya kita hanya globalnya saja dulu nih ya. Kasih pekerjaannya kalau memang sudah bisa disampaikan juga disampaikan silakan. Kemudian gambaran umum pekerjaannya seperti apa gitu ya kemudian disampaikan apa namanya standarisasi pekerjaannya tadi Bu ya itu yang mau dilaksanakan nanti di lapangan seperti apa gitu sehingga nanti harapannya ketika mereka menghitung ya kemudian menayangkan harga ya sudah benar-benar sesuai dengan yang kita mau Bu sesuai dengan spek yang kita perlukan gitu. Intinya sih di sana Bu kalau dengan apa market sounding ini jadi intinya kita ingin mendapatkan sebanyak-banyaknya penyedia jasa yang mau menayangkan harga di katalog sesuai dengan speknya kita. Gitu, terus Bu? yang kedua catatan? ya Nah. ada tambahan lagi Pak kalau untuk purchasing katalog konstruksi ini apakah bisa juga diaplikasikan untuk paket yang konsolidasi Pak? Konsolidasi ya. Paket-paket konsolidasi bisa nggak dipakai? Menarik juga nih saya belum ini nih belum pernah kepikiran nih Bu ya paket konsolidasi. Contoh paketnya apa Bu? Misalnya paket jalan gitu, paket jalan ada beberapa paket jalan yang bisa dikonsolidasikan. Apakah bisa menggunakan katalog
konstruksi ini, Pak. Atau mungkin Kalau gini, mungkin Bu ya, satu kecamatan gitu ya, tapi ada beberapa Hmm, paket, nilai ah, 200 gitu. iya, kayak gitu, Nah, Pak. dikonsolidasikan jadi satu menjadi 1 miliar. Ada 5 paket. Terus digunakan katalog gitu Bu ya. Iya, Oh, itu Bapak nih. Jadi ada gimana? ada Pak Irwan satu ada satu pengalaman? satu kecamatan 5 lokasi. Ini Ya, biasanya timbul paket pengadaan langsung Bapak nih. nah, tapi kan Biasa dengan ada katalog nggak ada bedanya juga, Pak. iya, ada tetangga sebelah parlemen itu biasanya. Oke, Pak. Ya, oke. Kalau saya sih dapat aja Bu, dapat dilakukan di katalog ketika itu ada tayang, misalnya ada rigid, itu pekerjaan semen kan, beton kan. Beton di gang ini satu kecamatan, tapi dikonsolidasikan jadi satu nilai 1 miliar langsung dilakukan katalog. Jadi satu penyedia yang kerja dari 5 gang itu. Nah, Tapi pekerjaannya hanya satu aja, tidak ada item lain. ya, ya, ya. Tapi ini perlu Ya, hati-hati juga mungkin dengan prinsip ini, Pak. Apa namanya? eh, Kalau dikatalogkan satu-satu ya, Bu Betty, Pak Irwan, itu kan ada 5 pekerjaan jadinya, Pak. ya, Ya kan? mm-mm. Jadi salah benar. satu tujuan katalog ini kan untuk itu sebenarnya, memberikan kesempatan kerja yang lebih luas kepada usaha kecil menengah. Jadi kalau dijadiin satu akan Ya, menjadi pertanyaan juga nih kan, hanya hanya di dalam tanda kutip ya dinikmati oleh satu penyedia jasa saja kan. Kalau saya menurut saya sih ya lebih lebih aman di tetap dibuat masing-masing Bu, berarti Pak Irwan gitu. Jadi ya satu tempat ya satu purchasing gitu kan. Gitu mungkin ya Pak kalau berarti. kalau yang tayangnya banyak sih enggak apa-apa, Pak. Tayangnya cuma satu. Ya kan? Dan Ya, harga ya. Pak Mani juga harga nanti berbeda-beda antara gang satu dengan gang yang 4 akan berbeda Pak Mani. Ya, tapi itu kembali kan bisa dinegosiasikan Pak Irwan Bu Betty kan. Kalau bisa kita negosiasikan satu harga semua, kalau vendornya juga cuma satu sih ya nggak ada bedanya ya mau Iya, dikonsolidasikan atau di ini kan. iya, Pak, iya. Ya intinya tanya mungkin lagi. bisa Bu Betty, tapi ya perlu kehati-hatian lah tadi ya karena kan katalog ini kan tanpa konsolidasi pun sudah banyak pertanyaan ya gitu kan. Jadi jangan menambah ruang diskusi lainnya gitu. Baik, Pak, ini Mungkin. terkait negosiasi. Kan kalau di Nah, e-purchasing itu negosiasi tidak ada ketemu langsung ya, jadi by system. Itu nanti gimana Pak kalau misalnya ada yang mau dibahas em, teknis-teknis buat di negonya? buat undangan buat undangan sendiri Bu, kegiatan sendiri. Oh, Jadi offline kami gitu juga ya Pak ya? biasanya gitu ya eh, bisa kalau cenderung sih via Zoom sih Bu. Jadi kita juga bisa Hmm. merekam gitu kan, Hmm. merekam diskusinya gitu. Tapi kalau mau offline pun eh cuman hati-hati kalau offline kan ini soalnya belum ada ini ya. Di video kan Pak Mani, video kan. Video kan ya. Iya, Nah, saya menghindari ini aja sih masalahnya kan katalog ini kan tanpa apa tadi pun kan sudah ada banyak persepsi tidak tidak bagus kan yang tidak baik soal katalog ini kan gitu kan. iya, Jadi kalau nanti nambah pertemuan offline ini ada takutnya nanti ya dianggap ini juga nih, oh ini ada pertemuan maksud dengan maksud tertentu ini Bu Betty gitu. Jadi kalau bisa via Zoom itu mungkin lebih lebih aman ya. Gitu mungkin Bu Baik Pak. Betty ya. Ya, makasih Pak. Yang penting dijamin itu aja kehati-hatian integritasnya aja mungkin ya kalau memang mau disana secara offline. iya. Oke. Ini satu lagi kalau ada yang ingin diskusi lagi Bapak Ibu, satu lagi karena waktu mungkin ya. Ada lagi Ya, Bapak Ibu peserta yang ingin diskusi. Ini di kolom chat Pak Linggom Nainggolan lagi di Bapak nih. Apa mm-mm. yang dilakukan e-katalog jika penyedia penawaran harganya yang di bawah harga pasar?
Jika penyedia penawaran harganya di bawah Pasar, harga harga pasar. ya, kalau menurut kita bisa yakini dia melaksanakan pekerjaan sesuai spek dengan harga di bawah pasar tadi, kalau menurut saya kan justru jadi keuntungan Pak Irwan, Bapak Ibu semua kan. Iya, betul. Ya, sebenarnya tadi ya kita memang yakin nih bahwa dengan harga segitu dia bisa bekerja gitu kan. Kecuali kalau Iya, bantingnya jauh banget gitu kan, ya mungkin ya jangan kita pilih kan, itu aja sebenarnya kan. Kalau kita nggak yakin, ya pilih vendor yang lain, Pak Irwan, Pak Linggo. iya, iya. Gitu. Ya, Bapak Ibu, ada satu lagi yang ingin berdiskusi. Silakan, tinggal 4 menit. Oh, terima kasih Pak, katanya Pak Linggom Nenggolan. Siap, Pak Linggo. Oke, kayaknya nggak ada lagi nih Bapak nih yang ingin diskusi nih. Oke, siap. Iya, Prof. Muklis. Prof. Muklis. Siap. Ya, ada yang ingin disampaikan? Ya, sepatah dua kata lah sebelum jadi inspektur lah. Mau jadi inspektur Pak Muklis. Cocok lah ngawal katalog nanti Pak Muklis. Inspektur lapangan dong, inspektur lapangan. Baik, makasih Pak Fani, yang luar biasa nih Mas Fani, memberikan pencerahan kepada kita itu hal-hal yang baru, bagaimana juga memitigasi kegiatan, apalagi katalog nih ya, gitu kan. Iya, Pak. Jadi banyak sekali ya hal-hal yang mungkin banyak beda-beda Mas Fani di teman-teman di lapangan ya untuk penerapan katalog konstruksi ini gitu kan. Ya mudah-mudahan ini bisa apa ya, kehati-hatian lah buat teman-teman di pelaku pengadaan untuk menerapkan katalog konstruksi ini ya Mas Fani ya, gitu kan, Betul, Pak. yang Iya. perlu ya mitigasi resikonya lah. Jadi terima kasih Mas Fani, saya mewakili Pak Muji Santosa. Mudah-mudahan nggak bosan-bosan nih Mas Fani, ya kan. Tidak, Tapi Pak. memang katalog konstruksi ini belum berakhir gitu kan. Jadi Iya. mudah-mudahan nanti kalau ada hal yang baru di POPR, Mas Fani bisa memberikan apa ilmunya kepada kami gitu kan di Siap, Muji siap, Santosa Pak. Trading Consulting. Amin. Terima kasih Mas Fani. Saya kembalikan ke Mas Irwan. Masih. Ya, makasih calon Pak Inspektur. Ya, sebelum kita mengakhiri acara kita hari ini, saya mohon kepada narasumber untuk menyampaikan closing statement-nya. Silakan, Ya, Pak baik, Fani. makasih Pak Irwan, Pak Muklis, Bapak Ibu semua atas diskusinya. Yang ingin saya sampaikan sekali lagi adalah ya tolong hati-hati dalam menggunakan proses katalog ya. Jadi jangan hanya karena latah ya, karena takut dibilang ketinggalan zaman, kemudian memaksakan diri dengan menggunakan katalog ya. Kalaupun mau menggunakan katalog tadi, prinsipnya lakukan dulu untuk pekerjaan-pekerjaan sederhana yang Bapak Ibu sudah yakini harga satuannya itu ya segitulah, nggak akan jauh-jauh dari yang apa namanya yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya. Kemudian yang mudah kita awasi dan sebagainya. Jadi belajar dulu dari situ. Nanti kalau kemudian sudah dirasa mungkin dari 3 paket 5 sampai dengan 5 paket, silahkan lakukan evaluasi ya. Kira-kira ada potensi risiko di mana ya. Nanti silakan kemudian diperkuat lagi hal-hal yang risiko tadi, barulah kemudian melangkah untuk pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Mungkin begitu Pak Irwan, Bapak Ibu semua, Pak Muklis ya. Jadi tolong hati-hati ya, karena ini kan masih tahun pertama ya, kalau saya boleh bilang begitu ya. Kita juga masih menunggu nih audit dari auditor nih hasilnya seperti apa. Jadi apa namanya, mungkin dapat menjadi perhatian kita bersama ya. Jangan kemudian tadi karena merasa takut tertinggal lah, atau karena latah lah, sekedar pengen nyoba-nyoba lah ya, silahkan, tapi batasi dulu untuk pekerjaan-pekerjaan yang kita nilai sederhana dan nilainya juga tidak terlalu besar. Demikian saja mungkin Bapak Ibu semua, Pak Irwan, Pak Muklis, mohon maaf apabila ada hal-hal yang berkenan atau yang mungkin kurang jelas atau yang tidak bisa kami jawab pada saat ini. Mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya kami bisa menyampaikan dengan lebih jelas. Terima kasih, selamat sore. Kami kembalikan ke Pak Irwan. Ya, makasih Pak Fani atas closing statement-nya. Dan juga terima kasih juga atas materinya, luar biasa Pak Fani. Semoga nanti ke depannya ada lagi
ilmu-ilmu yang akan Pak Pani bagikan di kami nih. Amin. Ya, ya, para peserta webinar, saya selaku moderator juga undur diri. Saya cukupkan untuk acara kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.